Hai, selamat datang kembali di channel 1000 Wajah Dongeng Mozaik Kisah Dunia. Siap mendengarkan salah satu kisah cinta paling aneh, paling legendaris, dan paling tragis dari tanah Jawa Barat? Hari ini, kita akan membahas legenda Sang Kuryang, Dayang Sumbi, dan bagaimana kisah cinta terlarang mereka menciptakan salah satu ikon Jawa Barat, Gunung Tangkuban Perahu. Kisah ini dimulai jauh sebelum gunung itu ada, bahkan sebelum manusia ramai di sana. Ceritanya berawal di Kayangan. Ada sepasang dewa dan dewi yang melakukan kesalahan besar. Sebagai hukuman, mereka diusir ke bumi. Sang dewa menjelma menjadi seekor anjing yang sangat setia bernama Tumang. Sedangkan sang dewi berubah wujud menjadi babi hutan yang dikenal dengan nama Celeng Wayungyang. Mereka hidup di hutan belantara, menjalani hukuman mereka. Suatu hari, seorang raja Sunda sedang berburu di hutan. Tanpa sengaja, air seninya tertampung di sebuah batok kelapa. Celeng Wayungyang, jelmaan dewi yang saat itu sedang kehausan, menemukan batok kelapa itu dan meminum air di dalamnya. Karena ia adalah jelmaan dewi yang sakti, kejadian ajaib pun terjadi. Celeng Wayungyang seketika hamil dan tak lama kemudian melahirkan seorang bayi perempuan yang luar biasa cantik. Sang raja kemudian menemukan bayi perempuan itu saat kembali berburu. Terpesona oleh kecantikannya, ia membawa bayi itu pulang ke istana. Ia membesarkannya sebagai putrinya sendiri, tanpa pernah tahu asal-usul aibnya. Bayi itu tumbuh menjadi seorang gadis jelita bernama Dayang Sumbi. Kecantikannya begitu tersohor, hingga terdengar ke seluruh penjuru negeri. Dayang Sumbi punya hobi menenun kain. Suatu hari, saat sedang asyik menenun di pendopo istana, gulungan benangnya tiba-tiba jatuh dan menggelinding keluar dari area istana. Masalahnya, Dayang Sumbi dilarang keras untuk meninggalkan istana. Merasa malas dan sedikit putus asa, ia mengucapkan sebuah sumpah sembarangan. Katanya, siapapun yang menemukan dan mengembalikan gulungan benangnya, jika dia perempuan, akan dijadikan saudara. Dan jika dia laki-laki, akan dijadikan suaminya. Dan coba tebak, siapa yang datang membawa gulungan benang itu? Bukan pangeran tampan berkuda putih, melainkan si anjing jelmaan dewa, Tumang. Sumpah adalah janji yang tak boleh diingkari. Mau tak mau Dayang Sumbi harus menepati ucapannya. Akhirnya, dengan berat hati, ia menikahi anjing itu. Mengetahui putrinya menikah dengan seekor anjing, sang raja murka bukan main. Ia merasa malu dan terhina. Tanpa pikir panjang, ia mengusir Dayang Sumbi dari istana. Maka, Dayang Sumbi dan suaminya, Tumang, terpaksa hidup di sebuah pondok sederhana di tengah hutan. Di sanalah, Dayang Sumbi mulai menyadari sesuatu yang aneh tentang suaminya. Ternyata, Tumang bukan anjing biasa. Setiap bulan purnama tiba, Tumang akan berubah wujud menjadi seorang dewa yang sangat tampan. Dari pernikahan ajaib inilah, lahirlah seorang putra yang mereka beri nama Sang Kuryang. Dayang Sumbi sangat mencintai putranya. Ia berusaha keras untuk merahasiakan identitas ayahnya, terutama fakta bahwa Tumang sehari-harinya adalah seekor anjing. Ia tak ingin Sang Kuryang merasa malu atau bingung. Sang Kuryang tumbuh menjadi seorang anak yang kuat, pemberani, dan sangat gemar berburu. Suatu hari, Dayang Sumbi ingin sekali memasak hati rusa. Ia pun menyuruh Sang Kuryang untuk pergi berburu ke hutan. Di tengah perburuannya, Sang Kuryang melihat seekor babi hutan besar yang tak lain adalah Celeng Wayungyang, neneknya sendiri. Tentu saja, Sang Kuryang tak tahu itu. Saat ia hendak memanah babi hutan itu, anjingnya, Tumang, justru menghalang-halanginya. Tumang tahu bahwa itu adalah ibu mertuanya. Karena ulah Tumang, buruannya pun lolos. Sang Kuryang menjadi sangat kesal dan marah. Dalam puncak amarahnya, ia kehilangan akal sehat. Ia menarik anak panahnya dan memanah Tumang hingga tewas. Dengan perasaan bersalah yang bercampur dengan kebingungan, ia mengambil hati Tumang, membawanya pulang, dan berbohong kepada ibunya bahwa itu adalah hati rusa yang ia dapatkan. Dayang Sumbi yang tidak tahu apa-apa merasa sangat senang. Ia langsung memasak hati itu dan memakannya dengan lahap. Setelah selesai makan, ia baru teringat dan meminta Sang Kuryang untuk memanggil Tumang. Sang Kuryang yang terpojok akhirnya mengaku telah membunuh Tumang. Mendengar itu, Dayang Sumbi murka luar biasa. Dalam kemarahannya yang meluap-luap, ia mengambil centong nasi yang terbuat dari kayu dan memukul kepala Sang Kuryang. Pukulan itu begitu keras
hingga meninggalkan bekas luka yang sangat jelas di dahinya. Sang Kuryang yang masih kecil merasa sangat ketakutan melihat amarah ibunya. Ia pun lari tunggang-langgang ke dalam hutan, mendaki gunung, dan kemudian menghilang seolah ditelan bumi. Dayang Sumbi yang ditinggalkan sendirian akhirnya menyesali perbuatannya. Ia menangis dan berdoa kepada para dewa agar suatu saat nanti bisa dipertemukan kembali dengan putranya. Ia juga bersumpah tidak akan pernah lagi memakan daging seumur hidupnya. Doanya didengar. Para dewa memberinya sebuah anugerah, yaitu kecantikan abadi. Sejak saat itu, Dayang Sumbi tidak pernah menua sedikit pun. Wajahnya tetap muda dan cantik, seperti saat ia masih gadis. Sementara itu, Sang Kuryang yang lari ke hutan dalam keadaan terluka dan kehilangan ingatan, ditemukan dan diasuh oleh seorang pertapa sakti. Di bawah bimbingan pertapa itu, ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan, kuat, dan sakti mandraguna. Setelah dewasa, ia mulai berkelana tanpa tujuan, mencari jati dirinya. Perjalanannya membawanya kembali ke tanah kelahirannya. Tanpa ia sadari, di sana ia bertemu dengan seorang wanita yang kecantikannya luar biasa. Wanita itu tak lain adalah Dayang Sumbi. Karena anugerah kecantikan abadinya, Sang Kuryang sama sekali tidak mengenali bahwa wanita cantik di hadapannya adalah ibunya sendiri. Sebaliknya, ia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dan tanpa ragu melamarnya untuk menjadi istrinya. Awalnya, Dayang Sumbi juga tidak mengenali pemuda gagah perkasa yang melamarnya itu. Namun, suatu hari, saat Sang Kuryang melepaskan ikat kepalanya, Dayang Sumbi melihat dengan jelas bekas luka di dahinya. Luka yang sama persis dengan luka yang ia buat dengan centong nasi bertahan-tahan yang lalu. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia tersentak kaget dan ngeri, menyadari bahwa pria yang ingin menikahinya ini adalah Sang Kuryang, putra kandungnya sendiri. Tentu saja, ia menolak keras ajakan pernikahan terlarang itu. Namun, Sang Kuryang yang dibutakan oleh cinta tidak mau menerima penolakan. Ia merasa cintanya tidak dihargai dan terus memaksa. Melihat kegigihan putranya, Dayang Sumbi akhirnya mencari cara untuk menggagalkan niat Sang Kuryang. Ia pun memberikan sebuah syarat yang mustahil. Syaratnya adalah Sang Kuryang harus membendung Sungai Citarum hingga menjadi sebuah danau raksasa dan membuatkan sebuah perahu besar untuk mereka berbulan madu. Semua itu harus selesai hanya dalam waktu 1 malam. Sebelum fajar menyingsing, Sang Kuryang dengan kesaktiannya yang luar biasa tanpa ragu menerima tantangan itu. Begitu malam tiba, ia mulai bekerja. Dengan bantuan pasukan makhluk halus, ia bekerja dengan kecepatan kilat. Ranting dan pohon-pohon besar yang ia tebang dan tumpuk kemudian berubah menjadi Gunung Burangrang dan Bukit Tunggul. Air Sungai Citarum yang deras perlahan mulai terbendung dan danau pun mulai terbentuk. Perahu raksasa dari sebatang pohon besar juga hampir selesai ia buat. Melihat dari kejauhan, Dayang Sumbi mulai panik dan ketakutan. Ia tidak menyangka Sang Kuryang akan berhasil menyelesaikan syarat mustahil itu. Ia harus segera melakukan sesuatu. Dengan cepat, ia memutar akal liciknya. Dayang Sumbi mengambil selembar kain sutra putih yang bercahaya, lalu membentangkannya di ufuk timur, menciptakan cahaya seperti fajar palsu. Ia juga mulai memukal-mukal alu kelesung, meniru suara orang menumbuk padi di pagi hari. Suara itu membangunkan ayam-ayam jantan yang kemudian berkokok bersahutan. Para makhluk halus yang membantu Sang Kuryang mengira fajar telah tiba. Mereka panik dan lari tunggang-langgang kembali ke alamnya, meninggalkan pekerjaan Sang Kuryang yang hanya tinggal sedikit lagi. Sang Kuryang pun menyadari bahwa ia telah dicurangi. Amarahnya meledak tak terkendali. Merasa gagal dan dikhianati, ia melampiaskan kemarahannya pada semua hasil kerjanya. Sumbatan Sungai Citarum yang telah ia buat susah payah, ia jebol dan lemparkan ke arah timur, yang kini menjadi Gunung Manglayang. Dan perahu raksasa yang sudah hampir jadi, dengan sisa tenaganya, ia tendang hingga terbalik. Perahu terbalik itulah yang kemudian dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu, yang artinya memang perahu terbalik. Sang Kuryang yang putus asa kemudian mencoba mencari Dayang Sumbi, namun ibunya telah dibantu oleh Sang Hyang Tunggal dan menjelma menjadi setangkai bunga jaksi di atas bukit. Sang Kuryang yang gagal total akhirnya menghilang ke alam gaib. Begitulah asal-usul gunung yang bentuknya unik itu. Lahir dari kisah kasih terlarang yang tragis, penuh amarah
dan tipu muslihat. Nah, itulah legenda Sangkuriang dan Gunung Tangkuban Perahu. Sebuah cerita yang mengajarkan kita tentang akibat dari sumpah sembarangan, amarah yang tak terkendali, dan pentingnya mengetahui asal-usul kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.